Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Martinus Nanang. Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di minggu ini. Kita kuliah Zoom lagi terkait dengan etnografi Kalimantan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Martinus Nanang yang sudah bersedia mengisi materi pada hari ini. Jadi ini kita kuliah Etno Kalimantan Pak, etnografi Kalimantan. Memang membahas tentang masyarakat Kalimantan secara umum, membahas beberapa etnis yang ada di Kalimantan gitu. Nah, jadi kita di perkuliahan ini sistemnya kolaborasi gitu Pak. Kita mengajak kolaborasi baik itu praktisi ataupun para akademisi yang memang istilahnya memang punya kapasitas dan memang punya pengetahuan terkait beberapa etnis yang kita pelajari. Nah, hari ini tuh salah satunya itu Dayak Benuak ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan apa namanya? Pertama itu ada Dayak Ngaju, yang kedua Dayak Danom, terus minggu kemarin kita tentang Dayak Iban dan minggu ini Dayak Benuang. Nah, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, bagi teman-teman yang mereview, silakan terlebih dahulu. Ada Nadia Nurkasih, dan beberapa orang mungkin bisa direview sedikit terkait perkuliahan kita minggu kemarin. Atau kalau belum ada yang, Ibu, ya siapa? Aura atau siapa? saya Bapak, Bang Febri Haliza. Oh ya, silakan Febri, review singkat terkait perkuliahan kita minggu kemarin tentang Dayak Iban. Dari penjelasannya David AJ Breckenridge, saya nangkapnya kalau tradisi di Kalimantan, terutama soal penafsiran tanda alam dan mimpi itu sebenarnya bukan hal yang kuno atau ketinggalan zaman, justru itu cara masyarakat Dayak memahami dunia mereka. Apalagi di tengah perubahan besar seperti neoliberalisme. Jadi tradisi ini masih relevan karena semacam cara tandingan dalam melihat realitas. Terus di bagian Derek Freeman, menurut saya ini menarik tapi juga agak problematis. Dia mencoba menjelaskan budaya termasuk ngayam. Bukan dari ngayam. Ngayam. Ya, Iya, mengayau. band. Dayak ngayam ya, Bang? Band Enggak, itu sih. budaya mengayau, Dayak Iban. Oh, budaya mengayam. Nah, menurut saya tradisi Dulu. ngayau pada masyarakat Dayak itu sering banget disalahpahami kalau dilihat pakai sudut pandang sekarang. Banyak orang langsung menganggap itu sebagai kekerasan semata. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ngayo punya makna sosial dan spiritual yang kuat. Ya, itu aja Bang kayaknya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Febri. Mungkin sebelum Pak Nanang menyampaikan materi, Abang mengenalkan dulu ya sosok Pak Nanang. Pak Nanang ini pada saat sekarang beliau merupakan peneliti pada Pusat Studi dan Rehabilitasi Hutan Tropis dan di Universitas Mula Warman. Pak Nanang ini juga eh, eh, apa namanya purna tugas dari seorang dosen Pak ya di jurusan jurusan pembangunan sosial di Universitas Mula Warman. Nah Pak Nanang juga secara keilmuan beliau antropolog. S1-nya itu di Sanata Dharma jurusan filsafat, S2-nya antropologi di Manila di Universitas Ateneo de Manila University, Sosial Cultural Antropologi. Dan Pak Nanang juga sempat berkuliah PhD S3 di Universitas Tokyo, Jepang.
Dan secara pengalaman keilmuan antropologi, beliau telah banyak melakukan riset terkait dengan masyarakat Kalimantan yang basisnya itu ya keilmuan antropologi gitu. Mungkin untuk selanjutnya, Mas Arif mau Mas? Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nanang untuk memulai perkuliahan. Pada Pak Nanang, saya silakan. Saya Ya, sudah terima jadikan kasih. CO host Pak, jadi bisa share screen. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Panggilannya Pak Ferdi ya. Iya Pak, Suara saya jelas kah? jelas Pak, terdengar. Oke, selamat sore sudah ini ya. Selamat sore Pak Ferdi, mahasiswa sekalian. Sekarang di layar saya ada 28 orang kita semua ya totalnya. Saya merasa senang sekali bisa bertatap muka lewat teknologi digital. Eh, Ya, dan saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai suku Dayak Benua. Nanti kita lihat apa yang menarik dan apa yang tidak menarik di dalam perkuliahan saya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu teman-teman ini dari semester berapa? Dua, Bapak. Oh, Semester semester 2. 2. Uh, Oke, semester 2. Dan kira-kira waktu saya untuk presentasinya berapa berapa menit? Kurang lebih 1 jam Pak, kurang Satu lebih. jam ya, Nanti sisanya untuk tanya sisanya jawab ya. ya, ya. Baiklah, saya share dulu screen-nya. Screen. Apa yang terlihat di layar? Etnografi Dayak Benua. Oke. Mudah dulu, saya masih ngatur-ngatur tampilan dulu. Oke, jadi ini topik yang besar sekali ya. Kalau kita bicara tentang sebuah suku dari segala macam aspek, apalagi 7 unsur kebudayaan, itu besar sekali. Jadi tentu saja kita tidak bisa mendalam untuk semuanya, dan memang saya juga tidak bisa mendalam untuk hal-hal tertentu. Jadi saya berbagi informasi, dan harapan saya apa yang saya bagikan ini nanti bisa diperdalam setelah kalian belajar selanjutnya ya, dalam proses belajar, meneliti dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan ini bisa jadi langkah pertama ya untuk mengenal suku Dayak Benua. Jadi judulnya Etnografi Dayak Benua. Sebenarnya saya mau bikin judulnya itu mengenal suku Dayak Benua. Lebih sederhana gitu ya. Tapi karena kalian jurusan antropologi, prodi antropologi ya, jadi saya pakai istilah etnografi. Nama saya Martinus Nanang. Eh, saya punya channel YouTube ya, namanya Inside Borneo. Dan ini banyak tentang Dayak ini di Inside Borneo ini. Dan kami juga, walaupun beberapa bulan terakhir ini tersendat, mengadakan dialog etnografi Borneo yang Pak Ahmad Rafiq ya dari prodi antropologi ya. Iya, Pak Rafiq salah satu ketua di antropologi ULM ini Pak. Ya, beliau pernah Ya. menjadi narasumber di dialog etnografi Borneo.
Oke, jadi nanti ada beberapa hal yang saya tampilkan di sini di slide saya itu merujuk ke channel saya Inside Borneo, tapi juga ada nanti ke blog saya. Nanti saya tunjukkan di dalam proses presentasi. Saya mulai dengan pengalaman ya, karena saya mau lebih menekankan pengalaman saya sebagai orang Dayak. Jadi saya mulai dengan auto etnografi dulu. Saya mulai dengan tunjukkan dengan susunan materi dulu ya. Kira-kira begini yang saya tampilkan nanti. Self introduction tentang auto etnografi, kemudian asal usul dan geografi suku Dayak Benua, bahasa, sistem ekonomi dan pengetahuan tradisional, kosmologi dan struktur sosial, resiprositas, religi, kesenian dan orang benua kontemporer. Sebenarnya saya sendiri itu lebih studi-studi saya itu lebih diakronis ya. Jadi kalau kita penelitian itu ada dua, paling tidak ada dua dua pendekatan, ada dua tipe penelitian, ada yang sinkronis, ada yang diakronis. Nah, kalau yang sinkronis itu studi-studi tentang mitologi yang tidak melihat perubahan. Eh, cerita-cerita, dongeng dan sebagainya itu atau studi tentang seni dan sebagainya tapi tidak melihat perubahan atau perkembangan itu disebut studi-studi sinkronis. Sedangkan studi-studi saya itu lebih diakronis ya, Anda melihat dulu dan sekarang termasuk terutama situasi kontemporer dibandingkan dengan dulu. Ini sedikit cerita pengalaman saja. Kalau kita lihat sebelah kanan ini ada gambar. Gambar ini yang sebelah atas itu Lamin. Orang di Kalimantan Timur disebut Lamin ya. Tidak tahu kalau di Kalimantan Selatan ya. Rumah panjang. Kalau orang Iban menyebutnya rumah panjai. Rumah betang. Kalau bahasa Benuanya low. Jadi ini ada dua low. Yang di atas ini low di kampung saya. Namanya Kampung Ungkuni. Ini low lama yang belum direnov. Sekarang sudah direnovasi. Bentuknya masih sama. Tapi sudah kelihatan baru. Saya tampilkan yang kelihatan antik di sini. Saya lahir di sini tahun 1960. Kemudian di bawah itu, yang di Kalimantan Timur, saya lihat itu rumah panjang terpanjang. Ini ada semuanya, dua-dua ini ada di video di channel YouTube saya. Yang di bawah itu low di Kampung Eheng, Pepas Eheng. Saya waktu masih kanak-kanak itu lahir di Ingkuni, kemudian pindah ke Pepas Eheng, tinggal di ladang, kemudian tinggal di kampung, lalu sekolah SD sampai pertengahan kelas 5, lalu kembali ke Ingkuni lagi. Nanti ini kalau gambarannya di mana lokasinya, nanti saya tunjukkan ya setelah ini. Jadi saya lahir di kampung terpencil. Waktu itu sangat terpencil ya, tahun 1960. Kalau sekarang tidak terpencil lagi. Sekarang itu cuma naik motor 15 menit sampai di pusat kabupaten. Kabupaten Kutai Barat. Dan waktu masih kecil itu saya pergi ke sekolah jalan kaki waktu masih kelas 1 SD. Lewat hutan belantara. Tapi bukan saya sendiri karena ada kakak saya, ada saudara-saudari sepupu yang sama-sama pergi sekolah jalan kaki. Kami jalan kaki itu kami tidak pakai sandal, apalagi sepatu. Itu tapi kita tidak merasa susah waktu itu. Itu oke-oke saja. Pada waktu sekolah saya memiliki minat baca yang sangat tinggi, suka belajar, tapi malas bekerja. Kalau bekerja ladang, kemudian mengangkut air, kalau apa kan tidak ada air yang mengalir sampai di rumah, jadi kita harus mengangkut air dari sungai. Dan mencari kayu api itu saya tidak suka. Tapi kalau pekerjaan ladang, mendebang pohon, saya sangat suka.
ada keasikan tersendiri. Jadi sejak kecil saya itu menduga bahwa mungkin saya ini tidak akan menjadi petani. Karena minat saya itu tidak di bidang pertanian. Kemudian saya juga suka berburu. Jadi saya bisa berburu, cuma berburunya pakai sumpit. Kalau orang lain berburu pakai tombak, bawa bawa apa namanya, bawa anjing pergi ke hutan, nanti anjingnya menyalak, baru dikejar. Saya berburu dengan kakak saya, dengan saudara-saudara yang sebaya, itu kami suka pakai sumpit. Dan mangsanya itu burung, burung atau tupai. Nah, waktu itu saya merasa saya cukup mahir. Jadi kalau lihat sebelah kiri ini yang agak blur, itu gambar saya menyumpit di sebuah acara budaya di Kampung Dayak di dekat Samarinda. Jadi dari cara memegang sumpitnya pun saya tahu ya. Jadi kalau orang pegang sumpit itu ada yang keliru ya. Kalau orang sumpit pegangnya begini itu salah. Pegangnya harus begini. Kalau pegang begini dia tidak stabil. Pegang begini baru dia stabil. Nah, saya itu penakut, terutama jalan malam. Jadi kalau almarhum bapak saya ngajak cari berburu malam itu, bawa suar, kami bilang suar dulu, tidak ada senter, pakai lampu itu, lampu minyak disebut suar. Itu saya takut, saya karena harus selalu berjalan di belakang. Kemudian dari kampung kecil ini saya masuk sekolah di kecamatan dan itu jaraknya 12 kilo. Waktu itu kalau kami jalan kaki itu sekali jalan itu 4 jam. Eh, Hari Sabtu pulang kampung 4 jam. Hari Minggu balik lagi 4 jam, itu bawa beras secukupnya untuk 1 minggu. Jadi setiap minggu itu bolak-balik eh, karena bekal yang kami bawa itu hanya cukup untuk 1 minggu. Pulang kampung itu untuk mengambil beras. Nah, ini menarik ya. Kalau saya lihat, kalau saya berpikir dengan pola pikir sekarang, mungkin saya sudah gagal waktu itu ya. Sekarang saya tidak kuat kalau apa melihat itu akan sangat membosankan ya jalan kaki pada waktu itu. Tetapi waktu itu tidak terasa ya, tetap semangat untuk berjalan kaki. Lalu saya di di Kutai Barat, dulu namanya Kutai Kartanegara, masih bagian dari bukan Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai. Kutai Barat itu baru terbentuk setelah reformasi ya, tahun 1999, ada Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian terjadilah pemekaran-pemekaran. Nah, kami di Kutai Barat, itu di hulu Sungai Mahakam, itu salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai. Saya pergi SMA di Samarinda tahun 1976, kemudian eh, saya ke Jogja dan Salatiga tahun 80 sampai 87. Saya di Manila tahun 95 sampai 97, kemudian di Jepang 98 sampai 2004 dan 2009. Jadi saya melihat ini ada lompatan kebudayaan yang apa namanya ya kalau menyebutnya itu istilahnya. Lompatan kebudayaan ini cukup cukup signifikan ya dari kampung kecil terpencil homogen sampai ke sebuah negara yang super modern dan saya menyebutnya kosmopolitan ya. Bukan hanya metropolitan tapi kosmopolitan ya. Sebagai sebuah kota besar, Tokyo itu kota besar, penduduknya lebih dari 20 juta pada siang hari. Dan banyak suku bangsa dari mana-mana. Makanya disebut kosmopolitan. Kebudayaan kompleks, ke multinasional, multirasial, multi etnik, multi agama. Hingga walaupun saya tinggal di Tokyo itu kurang dari 1 tahun karena saya lebih banyak tinggal di sebuah kota kecil namanya Hayama. Eh,
kecil sekali. Penduduk kota itu sekitar 30.000 saja, tapi kota yang indah ya. Dengan waktu saya jadi peneliti di Institute for Global Environmental Strategies di IGES, itu kantornya di bukit, kemudian laut, lalu Gunung Fuji di seberangnya. Itu indah sekali. Lalu saya mengalami dan menjadi pengguna teknologi sederhana sampai yang ya, menurut ukuran dulu itu super canggih ya. Kita sekarang ini sampai AI itu termasuk saya mengalaminya dan saya menggunakannya dengan aktif. Kemudian mengalami kehidupan sosial yang homogen, kohesi sosial, dan resiprositas yang kuat. Jadi kalau di tingkat kampung itu terasa ya, terasa sekali waktu itu guyup-guyupnya itu ya, paguyubannya itu kuat ya pada zaman itu ya. Cuma sekarang nanti saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang dulu tidak ada lagi. Yang dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Mengalami sebagai manusia bebas dalam tanda kutip ya, bisa menentukan nasib sendiri sampai menjadi manusia yang tergantung pada upah, pada gaji. Sampai sekarang tergantung pada gaji. Itu tergantung pada pensiunan, uang pensiunan kalau sekarang. Itu bedanya dari dulu ya, ketika kita masih jadi orang miskin di desa terpencil, tapi kebebasan itu ada. Kemudian mengalami dan melihat keresahan dan kesibukan orang-orang ketika ada yang sakit dan kecelakaan. Ini kalau ada orang sakit, itu orang orang kampung itu sibuk karena harus diadakan ritual, ritual penyembuhan. Dan ritual penyembuhan itu seringkali ada juga yang sederhana, tapi tergantung level penyakitnya dan kepercayaan tentang apa yang atau makhluk apa yang menyebabkan sakitnya. Itu diadakan ritual. Dan kalau ketika orang mengadakan ritual itu tidak bisa satu keluarga itu sendiri. Jadi komunitas saling mendukung. Jadi itu pengalaman pribadi ya. Pengalaman ini akan relevan dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Ini asal-usul dan geografi suku Dayak Benua. Saya baca-baca itu, tapi saya belum terlalu yakin sampai saya membuktikan sendiri dan saya belum sempat membuktikannya. Yang mengatakan bahwa kami orang Benua, ya, saya lahir sebagai orang Benua, itu dari kelompok Oddanum. Yang kemarin sudah disampaikan ya, sudah di kuliah sebelumnya. Dan Oddanum ini setahu saya dia ada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Bahkan ada juga yang di Kalimantan Barat. Saya punya satu teman dari orang Oddanum itu, saya mau tanya dia ya, membuat perbandingan bahasa. Kalau kami dalam satu kelompok dengan Oddanum, kemungkinan ada banyak kemiripan bahasa. Tapi saya tidak sempat melakukan itu. Jadi tanda tanya ya. Kemudian ada mitologi ya, ada mitos-mitos yang menunjukkan asal-usul orang benua. Ada yang cerita tentang Mok Manar Bulan, ini perempuan cantik yang ditemukan oleh anjing, seseorang pemburu menemukan anjingnya menggonggong, terus menerus tidak mau berhenti, akhirnya digali dalam tanah, ternyata ada di dalam tabung itu ada bayi, namanya Manar Bulan, ini perempuan. Kemudian dalam perjalanan cerita, Manar Bulan ini mencari suami. Ada cerita itu ada di channel saya. Cari ke arah Ilir sampai di Muara Mahakam, tidak ketemu, kemudian mudik ke Ulu, baru ketemu. Ceritanya agak agak panjang, tapi singkatnya itu ketemu itu, lalu menikah dengan Tulur Aji Jangkat, kemudian melahirkan beberapa anak. Ada Naraguna, nama anaknya itu. Nah, itu menurunkan orang benua.
Jadi kalau kita lihat, kemudian ada yang menurunkan orang orang Tunjung ya. Tunjung itu sama dengan Tonyoy. Dayak Dayak Tonyoy atau Dayak Tunjung. Ada yang menurunkan orang Kutai dari Puncak Karna. Jadi kalau kita lihat cerita ini sudah ada penduduk dulu di situ. Tidak disebut sukunya mereka itu. Cuma dari anak-anak ini muncul suku-suku. Salah satunya suku Benua. Ada versi lain yang mengatakan bahwa orang Benua itu beda-beda asal-usulnya. Dari yang di sekitar Danau Jempang, eh, Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bongan dan Muara Pahu, itu Mahakam Tengah ya, belum belum sampai di Mahakam Ulu. Itu dari tokoh mitologis yang namanya Seniang Bumui. Kemudian yang di daerah Bentian Tanyuatan, berarti termasuk orang Bentian mungkin, itu dari Seniang Jatuh dan orang Benua sepanjang Das Pahu, itu mungkin termasuk kami, karena kami ini anak Sungai Pahu, namanya Sungai Idat, itu kami keturunan Ningkaholo. Nah, kalau saya lihat antara cerita Mokmanar Bulan dengan yang di bawah ini, tidak ada hubungannya. Jadi ada versi-versi gitu. Nah, dari dua versi ini, orang-orang benua itu percaya bahwa mereka tidak bermigrasi dari mana-mana. Mereka itu dilahirkan di wilayahnya, ditetapkan di wilayahnya. Ini ini singkatnya ya. Kalau cerita-cerita mitosnya saya tidak hafal, saya tidak bisa menceritakan satu-satu. Nah, sekarang kita lihat mapnya. Oh, ini kenapa tidak muncul ya? Bentar. Ini ada saya tulis nama-nama kecamatannya nih, tapi kok tidak muncul. Kalau di saya ada, Pak. Ada kah? Ada. Yang nama-nama Oh, kecamatan Ngurai, Lawa. yang tulisannya kuning-kuning, Hmm. yang apa? Tulisannya ada backgroundnya kuning. Ya. Oh, enggak. Kalau di sini ada tulisan kecamatan Muyau dan lain-lain. Oh, dan. Karena saya bikinnya tadi di Canva, kemudian saya download. Uh, Nanti sempat ngeceknya tadi. Oh, ini dia. Tulisannya harus ditampilkan ke. Kenapa dia begini ya? Ini tulisannya dia di belakang. Nah, run, forward, forward. Untuk forward nggak mau dia. Follow front. Oke lah. Uh, jadi luput dari pengawasan saya tuh. Jadi di gambar ini, di map ini, saya ada tulis supaya kelihatan nih. Kalau ini kan tidak begitu kelihatan. Tapi ternyata tulisannya itu tenggelam dari di belakang. Tapi uh, saya tunjukkan aja kecamatannya. Bentar dulu ya. Saya tunjukkan.
Ada saya anda lihat. Jadi kalau kita lihat orang Dayak Benua ini di kanan atas itu tulisannya Benua adalah kelompok etnis terbesar di Kutai Barat, menempati 9 dari 16 kecamatan, 56,25% dari jumlah kecamatan. Lalu 30% dari 190 kampung. Cuma saya, sorry, dari data demografinya saya tidak ketemu. Jadi sampai di situ aja informasinya. Nah, ada Kecamatan Nyuatan. Kecamatan Nyuatan ini paling hulu dari Sungai Pahu. Jadi kalau ini Samarinda ya, ini Samarinda, yang merah ini Kutai Barat. Dulu panjang deh sampai di perbatasan dengan Sarawak dan dengan Kalbar. Waktu belum dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Mahakam Hulu. Setelah menjadi Kabupaten Mahakam Hulu, dia terpotong jadi pendek dan agak bundar. Ada Kecamatan Nyuatan di hulu dari Sungai Pahur, kemudian Sungai Nyuatan. Jadi kalau Sungai Mahakam ini ada anaknya namanya Sungai Pahu, lalu Sungai Pahu itu ada anaknya lagi namanya Sungai Nyuatan. Kemudian ada Kecamatan Damai, masih di tepi Sungai Pahu, di das Sungai Pahu, kemudian Kecamatan Muara Lawa, di das Sungai Pahu juga, Kecamatan Silungurai, ini di das Sungai Pahu, tapi agak ke dalam di anak sungainya. Bentian Besar, ini suku Dayak Bentian. Kemudian Kecamatan Jempang, itu Benua. Lalu Kecamatan Bongan sebagian Benua dan sebagian Kutai. Sebagian orang Benua menjadi Kutai. Artinya menjadi Muslim. Lalu ada Kecamatan Muara Pahu, itu juga sebagian Kutai dan sebagian Benua. Dan Kecamatan Barong Tongkok yang sekarang menjadi pusat Kabupaten Kutai Barat. Kampung saya itu masuk Kecamatan Barong Tongkok. Barong Tongkok ini ke arah selatannya orang Benua. Jadi ada Kampung Mencimai, Engkuni, Pepas Eheng, itu Benua. Selebihnya orang Tunjung, ya, orang Tonyoy. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hubungan antara orang Benua dengan orang Tonyoy itu. Jadi ini geografinya. Cukup jauh di pedalaman. Kalau naik kapal dari Samarinda tuh ke pelabuhan terdekat di Melak namanya, itu kita berangkat jam 7 pagi dengan kapal biasa ya, bukan speedboat. Itu nanti jam 2 malam kita sampai. Lalu kalau kita dengan speedboat itu 5 jam sampai. Dari Samarinda naik speedboat. Sekali singgah, makan siang, lalu lanjutkan. Ya. Dengan makan siangnya itu ya 5,5 jam atau 6 jam. Sekarang bahasa. Saya mulai dengan bahasa dulu ya. Tidak dengan yang lain-lain. Karena menurut saya ini penting untuk melihat pengelompokan suku. Nah, bahasa Benua masuk kelompok bahasa Lawangan. Ya, sebenarnya Barito Timur ya. Jadi kami itu kelompok Lawangan. Yang ada Benuanya, ada Tonyonya atau Tunjung, Bentian, Pasir, Bawo, Dea, Taboyan. Yang kami di Benua itu nyebutnya Tuwayat. Tapi dalam bahasa Indonesia biasanya Taboyan. Lawangan sendiri, apakah ada grup lagi saya tidak begitu tahu ya. Tapi ini bahasanya mirip-mirip. Dengan orang Pasir ya, yang di Kabupaten Pasir dan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di IKN sekarang. Ya, jadi di IKN itu ada indigenous peoples-nya itu Pasir dan Balik. Yang sebenarnya masuk dalam satu kelompok kami dengan kami karena kesamaan bahasa. Dan sepertinya ada kesamaan ritual dan mitologi. Yang saya dengan teman-teman baru mencoba bikin proposal risetnya untuk meneliti itu kesamaan dan perbedaan itu.
Adakah di antara mahasiswa yang berasal dari salah satu kelompok sub etnik ini? Sepertinya nggak ada, Pak. Ada yang dari Ngaju sama Dayak Dusun. Oh, iya. Ya. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah dari Cilikriwut itu mengelompokkan kami itu dengan dalam kelompok Ngaju juga. Cuma saya lihat bahasanya agak jauh ya, bahasanya itu agak jauh. Nah, sekarang saya tunjukkan perbedaannya. Jadi kali kami orang benua itu yang meliputi 9 kecamatan tadi itu, eh, ada perbedaan-perbedaan dialek ya. Misalnya ya kami disebut benua idat itu kami bilang bogai ya, menjual itu bogai atau pogai. Sedangkan orang benua Kanohan, Kanohan itu artinya danau karena mereka berada di danau ya, daerah Danau Jempang. Mereka bilang pioli. Jadi beda, sangat beda itu pengertian, apa ucapannya. Lalu di kami bilang nanas, nanas itu terincik. Mereka bilang kenas. Kami bilang pisap, minum itu pisap. Mereka bilang minum. Saya kira mereka bilang minum itu mungkin karena pengaruh Kutai. Dan kami bilang Dayak, Dayak itu hulu ya. Makanya orang Dayak itu menurut para ahli ya, para tulisan-tulisan menyebut, oh Dayak, Dayak itu dari bahasa Dayak, Dayak artinya ulu. Nah, tapi di orang Dayak sendiri yang di suku saya menyebut orang Dayak itu adalah orang benua yang di hulu dan mereka menyebutnya Daye, bukan Dayak tapi Daye. Menurut beberapa eh, cerita yang saya dengar di kampung ya, yang menganggap diri murni Dayak benua itu adalah orang Dayak. Tapi mungkin itu klaim saja, saya tidak tahu ya pengecekan historisitas dan arkeologinya. Kemudian ini yang menjadi masalah di semua suku Dayak ya, belum ada standarisasi ortografi, standar penulisan. Bentar dulu. Seharusnya saya tampilkan yang ini ya, sebelum saya ke ortografi. Ini tadi saya mengatakan bahwa kami itu satu kelompok bahasa dengan Pasir. Jadi ini perbandingannya. Misalnya, kalau kita lihat di atas ya, Aro, Aruh, atau Iro. Aro itu berarti itu, Iro gimana ya? Aro itu berarti itu tapi yang jauh dari orangnya. Nah kalau Iro berarti dekat dengan orang yang teman bicara kita. Bahasa Pasir Ene, ini cukup beda ya. Tapi yang kedua, awat itu sama-sama awat ya, membantu. Eso, aso, lagi atau masih. Balo sama-sama balo, rambut. Bayu, bayu. Bawe, bawe. Belai, low atau belai. Rumah. Ya. Tapi kalau di benua, low itu hanya untuk rumah panjang. Belai itu yang bukan rumah panjang. Bejagur, sama-sama bejagur, berkelahi ya. Tapi bejagur itu berkelahi kalau sampai pukul-pukulan. Boli atau moli itu boli dan seterusnya. Jadi banyak sekali kesamaan bahasa sehingga kadang-kadang kami kalau chatting, jadi kami itu ada grup chatting, kami dulu. Kami ada kelompok chatting dari kelompok Regan Tatau. Nah, jadi Regan Tatau itu adalah saya tidak begitu
ingat detailnya, tapi itu menurut ceritanya itu adalah sebuah kerajaan dulu yang makmur, sejahtera, subur, makmur, sehingga waktu itu pada 2019 kami sempat berdiskusi mengusulkan nama IKN itu Regan Tatau. Karena Regan Tatau itu berada di wilayahnya IKN sekarang itu termasuk Regan Tatau. Tapi usulan kami, karena kami tidak punya channel, jadi usulan kami tidak sampai ke presiden. Ada saya tulis di blog. Ini tadi sudah kita lihat. Lalu masalah pada suku Dayak Benua adalah standarisasi penulisan yang bahasa teknisnya disebut ortografi. Sistem penulisan huruf tanda baca ejaan. Jadi ada bunyi glotal ya. Benua A-nya itu adalah bunyi glotal ya. Atau hentian glotal kalau istilah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya glottal stop. Jadi untuk mengucapkan benua itu sebenarnya menulisnya itu apakah pakai ki, tanpa ki, tanpa tambahan jadi benua, atau benua dengan apostrof. Nah, yang selama ini yang sudah jadi kebiasaan adalah benua. Tapi kalau kita misalnya mengikuti kebiasaan Jepang, benua sudah cukup. Misalnya orang Jepang bilang coto mate. Mate itu ucapannya mate, artinya menunggu. Coto mate, menunggu sebentar. Arigato, seringkali mereka mengucapkannya arigato. Jadi tanpa tanda tambahan huruf atau tanda baca. Ini penulisan glottal stop dan belum ada standarnya tulis seperti apa, tapi saya eh, menyampaikan seperti ini. Dan ini ada di blog saya. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan ini ada seperti tanda tanya. Ini adalah simbol glottal yang dikeluarkan oleh IPA, International Phonetic Alphabet. Jadi A ya tadi itu pakai simbol ini. Cuma masalahnya di laptop kita tidak ada simbol seperti ini. Atau saya belum pernah nyarinya. Sepertinya tidak ada di keyboardnya itu tidak ada. Kecuali di aplikasi simbol-simbolnya. Jadi dalam praktik ada 3 opsi yang sering kita lihat ya. Pakai K. Karena sudah dikenal dalam ejaan Indonesia, tapi ini kadang membingungkan dan tidak umum dipakai di kalangan Dayak. Seperti kata tidak. Jadi saya tidak menganjurkan pemakaiannya ini. Kemudian yang pakai apostrof, mirip dengan glottal stop dan cukup intuitif, ini juga kurang umum dipakai di kalangan Dayak. Boleh dipakai. Yang berikutnya, yang terakhir pakai Q. Ini pilihan yang lazim di penulisan suku-suku Dayak dan bisa dipakai untuk memberi identitas visual yang khas, terutama dalam branding budaya. Cuma kalau orang luar baca, benua itu nanti ya, kalau belum pernah dengar ucapannya, mereka akan mengucapkannya benua karena ujungnya ki. Saya sudah cukup lama menghabiskan waktu ya, jadi saya agak cepat ya. Sekarang opsi standarisasi ya, untuk glottal stop bisa pakai simbol IPA. Untuk vokal panjang bisa pakai A dengan titik 2 ya, ada di sebelah kanan. Saya tampilkan simbolnya. Atau double A. Untuk vokal netral seperti E dalam beliat, B, pakai E terbalik. Karena kalau tidak begitu, tidak dikasih tanda itu, orang bisa mengucapkannya beliat. Apalagi kalau orang Batak ucapnya beliat. Nah, beliat, TN-nya itu nanti kita lihat ya di slide berikutnya.
Jadi standarisasi ini penting untuk dokumentasi bahasa, terutama kalau kita ingin membuat kamus, panduan belajar, atau transkripsi, nyanyian ritual, dan lain-lain. Ini belum ada. Kemudian ini yang saya sebut bunyi yang tak terucap. Yang ujungnya TN, KNG, atau NGNG. Jadi misalnya contoh ya, mancuk. Menjadi ini karena susah diucapkan orang luar, mereka mengubahnya jadi mancong. Ada kampung mancong. Baruk, ini nama Barong Tongko itu asal asal usulnya namanya Baruk. Menjadi Barong. Yang sekarang menjadi kecamatan di pusat pemerintahan kabupaten. Lamik, nama kampung, diubah jadi Lambing. Bentian, orang Bentian, ya, suku Bentian menjadi Bentian untuk mempermudah ucapannya. Tapi dalam penulisan bahasa asli, saya kira harus tetap kembali ke ucapan-ucapan aslinya. Dan ini yang disebut glottalized nasal, ya, suara dari hidung tapi agak tertekan gitu, tertahan. Lalu kalau orang penutur asli itu tidak ada kesulitan mengucapkannya. Antara bunyi K dan NG itu tidak ada satupun yang jelas ucapannya. Makanya disebut bunyi yang tak terucap. Bunyinya itu ada bunyi gabungan yang muncul secara intuitif. Orang penutur asli otomatis mengucapkannya. Dan istilah lain itu implosif ya. Bunyi konsonan yang dihasilkan dengan arus udara masuk ke dalam rongga mulut. Bukan keluar seperti konsonan biasa. Nah ini kesulitannya kalau bahasa tulis akan sulit diucapkan oleh orang luar. Sekarang saya masuk ke ekonomi. Saya masuk ke ekonomi ya, teknologi produksi. Ini bisa lihat di gambar-gambar ini. Di gambar-gambar ini, saya kira tidak usah saya cerita panjang lebar ya. Kan semua sama pada orang Dayak ya, di Kalimantan ya, kecuali orang Punan yang nomadik, nomaden ya, bahasa Indonesia-nya nomaden. Berladang, semua berladang. Jadi suku-suku yang sudah sedenter itu semua berladang. Bahkan orang Punan pun sekarang sudah berladang. Saya lebih dari setahun yang lalu saya ke wilayah orang Punan. Mata pencariannya tidak tunggal. Jadi kalau bilang di KTP tulis petani, petani apa? Petani ladang. Ya betul berladang. Tapi mata pencariannya itu tidak satu. Apa sumber penghidupannya tidak satu. Betul bahwa orang bikin ladang dan biasanya apalagi kalau seperti orang Kenyah suka bikin ladang besar-besar, bisa surplus beras. Tapi seperti yang pakai peneliti Jerman menggunakan istilah waves of opportunities. Jadi gelombang peluang-peluang. Namanya peneliti Jerman, namanya Christian Goner, dia meneliti di Kecamatan Jepang. Dia menggunakan istilah waves of opportunities. Jadi ketika orang bikin ladang, selesai bikin ladang. Atau pada waktu bikin ladang pun muncul peluang-peluang baru. Orang akan mengambil itu. Tapi secara tradisional orang biasanya beladang dulu, setelah kesibukan ladang terhenti sebentar, beberapa bulan mereka cari rotan, cari kayu, cari kalau dulu gahar, sekarang masih ada garu, tapi orang Dayak benua jarang yang mencari garu, cari damar, berburu, itu peluang-peluang ekonomi semua itu yang kontribusinya terhadap ekonomi rumah tangga mungkin tidak sama besar, tapi penting ya untuk nutrisi, diet, apa, protein itu orang perlu berburu atau menangkap ikan.
Jadi ada sumber-sumber lain ya, saya tulis ini. Jadi silakan dilihat, saya tidak akan menjelaskan. Cuma saya mau tekankan satu hal, rotan. Rotan itu dulu ya, saya waktu masih kecil itu bisa sampai saya mau berangkat sekolah di Samarinda itu saya potong rotan, jual rotan. Jadi dapat uang lah beli baju, beli sepatu dan sebagainya. Sampai tahun 70-an, 80-an, rotan masih ada harga, tapi setelah itu tidak ada harganya. Karena tata niaga rotan yang dibuat oleh anaknya Soeharto zaman dulu. Lalu nanti buah-buahan ya dari simpung atau itu nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kerajinan tangan kita bisa lihat gambar di bawah ini. Sekarang ini gambar sekarang ya. Kalau dulu orang bikin kerajinan ini tapi tidak untuk dijual. Ini sekarang dijual. Lalu di atas ini ada papan, tapi papan ini tidak saya ambil di Kampung Orang Dayak, tapi dulu eh, banyak yang seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan dulu ini ada logging tahun 70-an, itu banyak banjir kap istilahnya, orang nebang pohon di hutan. Ini ilustrasi saja karena gambar ini gambar baru. Sekarang ini juga usaha ya, tenun ulap doyo. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan ini ada cewek-cewek memakai baju tenun dari tenun asli orang benua yang dibuat di Kecamatan Jempang. Ini motifnya salah satunya begini. Ini di Kecamatan Jempang, bahan bakunya doyo. Doyo itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa lihat ya, gambarnya seperti ini. Ini banyak dan biasanya cukup subur di daerah berpasir. Jadi tenun namanya ulap doyo. Ini harganya mahal. Kalau cari misal mungkin ada di Shopee atau Lazada dan sebagainya, Tokopedia itu kalau dicari harganya mahal kalau tenun aslinya. Kemudian teknologi produksi dan pengetahuan, tadi kita bicara tentang ladang, ini ada gambar sebelah kanan, ini ritual ladang. Ini sebenarnya pelatihan ya dari lembaga saya, Center for Social Forestry, membuat pelatihan sustainable ladang. Jadi ini ada ritualnya, ritual tanam padi. Kebetulan di ladang orang yang mau ditanami. Tentang pengetahuan ekologis ini mungkin agak rumit kalau dijelaskan, tapi ini ada rotasi lahan ya. Ketika orang bikin ladang baru 1 tahun, itu namanya uma, kemudian kelewako, baling batak, umat batak, bengkar, dan bengkar bengkalut yang sudah jadi primary forest ya, hutan primer. Nah, kalau kita lihat teknologi kerjanya orang dulu bikin ladang, kalau dia buka hutan besar dengan pohon-pohon yang besar, dia tebangnya seperti ini, gambar sebelah kiri ya, tidak pakai chainsaw, shinso ya, bahasa orang di sini, shinso. Dan ini tidak mungkin menimbulkan kerusakan masif, tidak seperti sekarang dengan teknologi mesin. Kemudian ada pengelolaan api, ya itu kalau orang bakar itu pasti ada sekat bakarnya, baru bakar. Walaupun kadang-kadang juga sekat bakarnya itu gagal ya, mencegah kebakaran ya di sekitarnya. Ritual tanam padi seperti gambar sebelah kanan ada doa kepada Luwing. Luwing ini dewa dewa padi, tapi di dalam mitologinya itu ada 8 Luwing ya, mereka bersaudara. Kemudian organisasi kerja itu berbalas hari pelo namanya dalam bahasa Benua. Kalau bahasa Bahonya Senguyun, kalau bahasa di Kalimantan Tengahnya saya tidak tahu. Nah, kemudian ini agroforest yang menurut saya sangat bagus, tapi sekarang tidak banyak dilakukan. Kalau kita lihat ini pohon buah ya, yang besar ini juga di dalam simpuk itu nanti saya jelaskan. Ada orang bisa pelihara sapi juga.
Jadi penjelasannya begini ya, simpung terbentuk secara organik dan organik antropogenik. Antropogenik itu berarti sengaja ditanam. Tanam buah-buahan dulu. Durian, cempedak, macam-macam yang lain. Kalau organik dia tumbuh sendiri. Jadi vegetasinya itu ada yang ditanam manusia, ada yang tumbuh sendiri. Menjadi hutan jadinya. Makanya disebut forest. Jadi campuran tanaman buah dengan vegetasi berlapis. Ada yang tinggi, kemudian ada rendah, ekonominya tinggi, ada kemudian ada tumbuhan-tumbuhan di bawahnya yang tidak terlalu memerlukan banyak sinar matahari. Dia masih bisa hidup di bawah kanopi ya, tertutup oleh kanopi yang tinggi. Kaya keragaman hayati, manfaatnya saya langsung cepat aja, ya, bisa dilihat ya. Bahan pertukaran sosial, bahan-bahan ritual, bahan obat-obatan, bahan pangan. Dari segi ekologi bisa mencegah banjir atau tanah longsor, bahkan bisa mencegah kebakaran, menghubungkan antar generasi, dan menjadi bukti kepemilikan lahan. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan ya. Nah, tentang simpung ini di Kalimantan Timur disebut lembo. Bahasa Benuanya simpuk, ucapannya simpuk. Bahasa Pasirnya sipung, tanpa M dan tanpa K. Nah, pada tahun 2024 saya presentasi di International Conference on Forest City yang diselenggarakan oleh IKN di kampus Mula Warman. Saya presentasi dengan judul ini ya, model agroforestry tradisional Dayak untuk IKN Kota Hutan. Namahan presentasi saya itu saya olah menjadi video, jadi ada di channel YouTube saya. Karena saya melihat ini sesuatu yang sangat bagus. Lalu ini yang menarik ya, kosmologi dan dunia roh. Jadi rohnya menurut orang benua itu banyak. Ada alam roh itu dipenuhi berbagai roh. Ada banyak roh. Ini ada pejadi, Latala atau Letala itu entitas tertinggi, dia yang menyebabkan segalanya ada, pencipta lah. Kemudian Nayung, roh berkuasa, ada Junjung Ayus dan Silu Urai atau Silu Murai, menciptakan langit, bumi, dan manusia pertama. Seniang, Seniang ini ada macam-macam ya, penegak adat, menghukum pelanggar, mengatur benda langit, dan sebagainya. Kemudian ada Timang, roh harimau. Orang bilang di Kalimantan tidak ada harimaunya, tapi orang benua percaya. Meskipun tidak pernah ketemu harimau realnya, tapi ada rohnya, namanya Timang. Dan harimaunya sendirinya namanya Timang. Saya bikin dengan AI ya, infografiknya, ilustrasi seperti ini ya. Lalu yang berikutnya masih kosmologi. Ini roh-roh yang lain ya. Roh-roh ini ada suku bangsanya juga. Ada Tonoy, ada Juwata, ada Wok. Wok ini biasanya terjemahannya dengan hantu gitu ya. Ada Tangkai, ada Papai, dan cukup ini ya. Lalu yang berikutnya, dunia roh yang ketiga, ini ketika saya wawancara dengan Pak Immanuel, dia ini praktisi ritual, tapi juga pegawai Kutai Barat ya, di Kabupaten Kutai Barat. Jadi saya wawancara tentang roh orang hidup dan roh orang mati. Kalau ketika orang benua masih hidup, rohnya satu, namanya Jus. Setelah mati, rohnya jadi dua. Satu namanya kelelungan, yaitu roh bersih dari kepala. Kelelungan itu artinya kepala. Dan biasanya di dalam ritual itu diajak dibawa menari. Bersemayam di langit. Istilahnya tenangkai sola. Jadi kalau orang mati, ini karena roh ini dari roh bersih yang baik ya, dari kehidupan yang baik di dunia ini. Begitu mati dia langsung naik ke surga.
Surganya namanya Tenangkai Solai yang saya tulis di sini. Kemudian dari liau, yang kedua liau, roh tidak bersih dari jasad yang ditakuti berdiam di Gunung Lumut. Nah, menurut kepercayaan Gunung Lumut ini ada di Kalimantan Tengah. Saya kepingin melakukan studi dan membuat pemetaan ya GPS. Gunung Lumut ini tempat roh-roh orang mati diantar ke sana dengan ritual. Kemudian asal-usul manusia, ini manusia pertama sebagai sebagian bersifat roh tercipta dari sisa langit dan bumi. Kemudian ketahanan manusia, umat manusia diyakini telah punah dan lahir kembali berkali-kali. Ini saya baru baca ini ya. Saya sudah lama beli buku, jadi ada buku Temput, ya, Myth of the Benua and Tunjung Dayak. Jadi yang saya tulis ini saya ambil dari sini, saya ringkas dari sini. Saya baru tahu di buku ini disebut bahwa manusia itu lahir berkali-kali. Sepertinya ada reinkarnasi ya. Ini baru tahu. Kemudian ada pahlawan budaya, Kilip, Aji, Nalau, Muk, ya, dan seterusnya. Lalu yang menurut saya yang paling penting ya makna budayanya, mitos menjadi dasar adat, hukum adat dan kebiasaan. Kemudian hubungan manusia roh bersifat ambivalen. Roh berkuasa, tapi mirip manusia dalam sifat dan gaya hidupnya. Jadi gambarannya itu ada kampungnya orang roh-roh itu ada kampungnya, ada rumahnya masing-masing. Seperti orang hidup juga. Persembahan dan ritual menjaga keseimbangan dengan dunia roh. Ini saya kira sudah jelas berlaku di banyak suku bangsa. Lalu pelapisan sosial itu berdasarkan kosmologi ini. Jadi ini ada tingkat-tingkat strata sosialnya. Ada tatau solai atau manti solai, ada pemimpin desa, penggawa, merentika, ripat. Jadi yang paling tinggi itu adalah tatau solai atau manti tatau. Yang paling rendah ripat itu budak. Dan budak sekarang tidak ada lagi ya, tapi zaman dulu ada ya tawanan perang, orang yang berhutang, sering menjadi kurban persembahan ya, dipersembahkan. Jadi kalau cerita-cerita zaman dulu kalau orang potong kerbau di ritual itu yang dibunuh adalah budak ini. Tapi sekarang yang dibunuh kerbau. Cuma saya tidak tahu apakah betul, cuma cerita orang seperti itu. Sekarang kita melihat resiprositas ya. Resiprositas berarti hubungan timbal balik, saling memberi manfaat. Yang gambar ini adalah gambar orang-orang Dayak, Benua dan Tunjung yang berkumpul ketika diresmikan pendirian tiang rumah panjangnya orang Tunjung dan Benua di Samarinda. Jadi kita lihat tiangnya itu diukir-ukir. Kalau saya lihat faktanya sekarang, stratifikasinya tidak berlaku lagi yang tadi itu. Ya, jadi saya tulis di sini faktanya kurang stratified. Orang biasa dibedakan keterangan ini harus saya hapus ya, jadi saya tidak perlu baca. Saya mau mengatakan bahwa sekarang stratifikasi sosial tidak lagi berdasarkan uh, cerminan kosmologi ini, tapi berdasarkan status sosial ekonomi. Jadi sekarang di antara orang Dayak Benua itu ada yang jadi pejabat tinggi tingkat kabupaten sampai menjadi bupati. Di Kutai Barat itu sudah ada 2 bupatinya orang Benua. Nah, jadi kemudian ada anggota Dewan DPRD, ada pengusaha. Mereka inilah orang-orang baru yang menduduki strata paling tinggi. Dan strata yang kita lihat tadi mana tadi itu. Hmm.
kelewatan. Yang ini tidak berlaku. Ripan tidak ada lagi. Rakyat biasa ada. Istilah manti, tatau, pemimpin desa, kepala adat itu ada ya, berubah nama. Kemudian pegawai tidak ada lagi. Jadi sudah berubah. Jadi resiprositas, saya masih mengalami yang tadi saya sebut pelo itu ya, berganti hari, orang saling membantu. Dan biasanya juga itu dalam pekerjaan ladang, tapi biasanya saling membantu kalau ada kesibukan ritual ya di kampung. Sekarang religi. Nah, religi ini semua mengacu kepada tempun. Tempun itu artinya asal-usul, dan semuanya ada asal-usulnya. Jadi misalnya nih ya, the origin of heavens and earth, asal-usul surga dan bumi. The origins of human beings, asal-usul manusia, asal-usul air, asal-usul roh nayu dari darah, asal-usul api, asal-usul rumah panjang, asal-usul padi, asal-usul hukum, babi, ayam, dan lain-lain. Jadi semua ada ceritanya. Dan itu menentukan, ya biasanya diresitasi cerita-cerita itu di dalam ritual. Jadi ada dua ritual ya, belian dan wara. Belian itu penyembuhan, pencegahan, atau pemulihan. Jadi misalnya pencegahan kemarin waktu ada COVID itu orang bikin upacara ritual belian. Pencegahan bala, tulak bala istilahnya. Pemulihan dan hubungan yang tidak baik dengan dengan roh-roh itu dipulihkan dengan ritual. Nah, kita lihat belian yang paling populer di Kota Batu, jenis belian ada banyak, ya, tapi itu ada di channel YouTube saya, ada wawancara saya. Tapi yang paling paling populer itu sentiu dan bawo. Nah, kalau disebut belian bawo, sudah pasti ini ada asal-usulnya dari suku Bawo, yang juga masuk dalam suku Luangan. Ada juga belian Luangan. Ada belian multibahasa, ada yang menggunakan bahasa Kutai. Nah, belian sentiu menggunakan bahasa Kutai, tapi ada belian lain juga yang menggunakan bahasa Kutai. Ada belian yang menggunakan bahasa Bahau. Nah, kalau kita lihat gambar ini sebelah atas ini adalah belian yang asli. Ini saya ambil dari internet ya. Tapi yang di bawah ini komodifikasi menjadi pertunjukan. Sama-sama belian sentiu. Sekarang religi kematian, tadi saya sebut bifurcation of spirit, itu pembelahan atau pemisahan roh dari satu juz menjadi dua, kelelungan dan liau. Tingkatan ritual kematiannya ada paramapi, kenyau, kuangkai. Paramapi potong babi, kenyau potong kerbau, kuangkai potong kerbau. Nah, kuangkai ini disebut second funeral ya, pemakaman kedua, karena untuk melakukan kuangkai ini, tulang-tulang yang sudah kering, sudah tidak ada kulit dan dagingnya lagi, itu tinggal tulangnya itu diambil, dibersihkan, diritualkan, kemudian setelah pada akhir ritual dimasukkan di dalam yang seperti gambar ini sebelah kanan ya. Ini namanya tempela. Jadi permanen, ini biasanya terbuat dari kayu ulin, jadi tahan lama. Cuma kadang-kadang itu ornamen di ujungnya itu dia terlepas, terjatuh seperti terlihat di gambar yang di atas itu sudah ada. Gambar itu biasanya naga, ekor naga dan kepala naga. Sebelahnya ekor, sebelahnya kepala. Nah, di upacara kematian itu ada tarian, ngerangkau. Seperti yang gambar di atas itu perempuan. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Lalu kepala, tengkorak, atau kelelungan tadi dipikul, ditaruh di belakang, sambil menari. Tapi di gambar ini tidak kelihatan tengkoraknya. Lalu ada pengorbanan kerbau seperti gambar di bawah.
Kesenian ada yang berbasis religi, ada yang tidak berbasis religi, ada seni sastra seperti Ngakai Ngelengot Bepaja. Bepaja itu isinya kebijaksanaan ataupun kritik-kritik. Jadi di ada buku pajak. Saya punya buku tapi saya tidak pandai berpajak. Kemudian tari kreasi modern itu biasanya mengambil dari bentuk tradisionalnya, terutama yang belian bawah dan belian sentiu. Jadi kalau kita lihat ini gambar di atas itu komodifikasinya. Ya, atas sama bawah sama-sama komodifikasi. Ini bukan belian sungguhan, bukan ritual. Sekarang ini yang terakhir ya, bukan yang terakhir, ini satu lagi. Livelihood berubah dari ladang dan rotan ke karet, ke sawit, ke buruh, dan pegawai. Ada perubahan besar dari lanskap alam, hutan banyak yang hilang. Banyak migrasi keluar desa, pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Alasannya ya, generasi muda mulai kurang menguasai bahasa, dan kalau mereka yang masih bisa berbahasa benua, itu biasanya bahasanya campur-campur. Bahasa Indonesia campur bahasa benua. Itu disebut campur kode istilahnya. Nah, jadi saya menganggap sekarang sedang terjadi rekonfigurasi kebudayaan. Orang Dayak tidak lagi seperti 40 atau 50 tahun yang lalu. Ada rekonfigurasi dan terbentuk kebudayaan hibrida, hybrid identitas hibrida. Hybrid identity. Ini saya belum bercerita tentang agama ya. Tadi masih religi tradisional. Lalu dampak teknologi digital sampai di kampung-kampung. Ini kita lihat di sebelah kanan ini gambar anak-anak di kebun sawit. Mereka main game ini kelihatannya. Kemudian membangun komunitas di perkotaan untuk mempertahankan identitas, kohesi sosial, dan kebudayaan. Ini contohnya dari gambar tadi ya. Jadi Sempakat Tonyoy Benua namanya ini sebelah. Sempakat Tonyoy Benua. Jadi Tonyoy dan Benua ini dua suku yang berbeda tapi satu budaya. Sehingga dibuatlah satu persekutuan namanya Sempakat Tonyoy Benua. Sempakat artinya sepakat ya. Untuk saling bersatu. Lalu yang terakhir, benarkah orang Dayak tidak punya ucapan terima kasih? Apakah itu berarti mereka tidak bisa berterima kasih? Jadi dalam bahasa Benua tidak ada kata yang secara langsung bisa diterjemahkan sebagai terima kasih. Dan saya sudah konsultasi dengan teman-teman di Kalimantan Barat. Mereka bilang tidak ada satupun yang punya ucapan terima kasih. Tapi tidak tahu kalau orang Iban ya. Tapi saya konsul dengan teman-teman dari Institut Dayakologi atau Pusat Dayakologi di Pontianak. Jadi saya coba bikin penjelasan ini di dalam blog saya, Bahasa Dayak dan Ketiadaan Kata Terima Kasih ini kerangka untuk mencari jejak di dalam tradisi. Jadi kalau klik di sini, ini ya nanti bisa dibaca ya. Kalau kita mempelajari ucapan-ucapan terima kasih, misalnya terima kasih sendiri, dalam bahasa Tagalog salamat, dalam bahasa Jepang arigato atau arigato gozaimasu, dalam bahasa Korea gamsa hamida, dan lain-lain itu tidak sama pengertiannya. Jadi nanti orang benua atau suku Dayak yang lain pun bisa mencari kata atau ucapan bijak yang bisa menunjukkan keadaan selamat, doa, harapan yang baik, dan lain-lain. Itu bisa menjadi ucapan terima kasih buat suku-suku yang belum ada terima kasihnya. Jadi terpaksa terakhirnya saya menggunakan kata terima kasih atas perhatian dan mari kita berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang atas materinya sangat luar biasa ya.
penjelasan juga berdasarkan pengalaman pribadi karena Pak Nanang juga orang Banua. Baik, teman-teman, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya mungkin bisa kasih kode raise hand ya. Nadia, ada Nadia sama Raisa. Mungkin Nadia dulu, silakan Nadia. Oke, selamat sore Bapak, eh, Bang Perdi, dan Pak Arif. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Padilla. Pertama, pertanyaan saya itu adalah sebagai peneliti yang juga orang Dayak asli, bagaimana Bapak menyikapi potensi bias budaya sendiri? Dan adakah aspek dari masyarakat Benuak yang justru sulit Bapak dekati karena dianggap terlalu dekat atau sudah terpengaruh modernisasi? Terus yang kedua, tadi Bapak ada menyebutkan di slide itu kalau misalkan tentang keyakinan bahwa umat manusia pernah punah dan hidup kembali berkali-kali. Apakah konsep ini tuh sama dengan reinkarnasi atau berbeda? Dan bagaimana kaitannya tuh dengan relasi antara manusia, roh, leluhur, dan alam? Terima kasih. Mau dijawab langsung atau bagaimana Pak? Atau ditampung dulu? Langsung aja ya. Aku saya Ya, lupa boleh. karena sudah mencatat. Ya, Pak. Bagaimana menyikapi apakah supaya tidak terjadi bias ya? Yang pertama ya. Ya, dulu dosen antropologi saya di Ateneo, dia bilang antropolog tidak boleh pulang kampung katanya. Karena apa 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 namanya bahaya biasnya besar. Makanya sebenarnya saya tidak banyak meneliti tentang benua. Jadi saya justru punya buku tentang orang Kayan, orang Tidung, orang uh, uh, ya Kayan dan Tidung terutama, dan orang dari kerajaan di Kalimantan Utara ya. Itu asal usulnya dari orang Kayan. Itu saya punya buku, tapi ada beberapa tulisan waktu saya di Jepang, itu ada beberapa tulisan saya dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Walaupun saya tidak fasih berbahasa Jepang, bisa sedikit, tapi tidak fasih. Tapi ada profesor saya yang menerjemahkan. Kesulitan saya meneliti benua adalah saya kurang paham bahasanya. Bahasa-bahasa mitologi, bahasa-bahasa belian, itu saya tidak paham. Jadi saya harus bersandar pada orang lain. Ini kalau ada teman Pak Immanuel tadi yang saya tunjukkan di video itu, di slide, dia mengajak bikin studi tentang mitologi dan sejarah luangan. Saya bilang oke, saya bersandar kepada Anda meskipun Anda bukan antropolog, tapi Anda praktisi dan mengerti bahasanya. Itu kesulitannya. Tapi saya dalam rangka penelitian-penelitian yang tidak terlalu banyak perlu menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa kuno, itu saya masih bisa meneliti. Dan saya cukup banyak juga meneliti di kampung-kampung orang Dayak. Terakhir di tahun kemarin 2024, tapi tidak terkait dengan uh, mitologi ya, lebih pada dampak perusahaan sawit terhadap ekonomi dan budaya lokal. Yang berikutnya, kalau yang hidup berkali-kali itu saya juga baru ngeh gitu ya. Setelah saya menyiapkan presentasi ini, setelah saya baca ini buku, oh ternyata ada ya. Jadi saya juga bertanya-tanya karena sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang itu. Walaupun buku ini sudah lama saya beli ya. Saya belinya tahun 98. Jadi saya sudah lupa. Uh, jadi ini juga menjadi bahan studi saya ya. Saya akan cari tahu ya tentang hal ini, terutama kepada penulisnya. Saya mengenal dua penulisnya, yang satu orang Australia, yang dua orang benua. Salah satunya saya kenal baik. Yang satunya tadi apa ya?
Sudah Bapak jawab dua-duanya, Bapak. Oh, sudah jawab ya. Mm-mm. Ya, Terima kasih banyak, Bapak. sama. Oke, mungkin kita lanjut ke Raisa dulu ya. Silakan, Raisa. Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Raisya. Jadi saya izin bertanya, Pak, terkait struktur sosial tadi sebagai cerminan kosmologi. Nah, apakah struktur sosial ini tuh muncul karena kepercayaan kosmologi atau justru kosmologi itu yang disusun untuk memperjelas struktur sosial? Terima kasih. Ya, jadi struktur sosial itu berdasarkan cerita-cerita di dalam kosmologi. Jadi ini tempun ini asal usul dan di dalamnya ada kosmologinya. Nah, berdasarkan kosmologi ini tersusunlah masyarakat tuh begitu tuh susunannya. Mulai dari tatau, manti tatau, tatau solai, tatau manti solai, kemudian sampai bawah. Ternyata ada level budaknya juga pada zaman dulu. Cuma dari segi praktis saya tidak tahu ya, karena tidak ada di dalam pengalaman hidup saya dan setahu saya juga kemana-mana di kampung-kampung orang benua saya pergi itu tidak ada struktur seperti ini. Jadi ini cerita masa lalu aja, gitu, gitu ya, Baik, terima kasih banyak, Bapak. sama-sama. Oke, kita lanjut ke Reliana. Silakan, Reliana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reliana Octavia Purba. Saya di sini ingin bertanya tentang kosmologi juga, yaitu di Pejadik, Lahtala, dan Lentala itu. Jadi siapa sih sebenarnya Pejadik, Lahtala, Lentala menurut pemahaman masyarakat Dayak itu sendiri? Apakah konsep entitas tertinggi ini masih diyakini kuat oleh generasi turun-temurunnya? Dan juga bagaimana hubungan antara kepercayaan itu dengan agama yang sekarang dianut masyarakat? Terima kasih. Ya, jadi kalau letala ya seringkali ucapan cepatnya itu letala ya orang sebutnya, tapi di dalam buku itu ditulis lahtala. Kemudian pejadi, ya kadang-kadang bunyinya perjadi bukan pejadi. Tapi oke lah, di dalam buku ditulis pejadi. Saya kira itu kata letala itu kemungkinan ada pengaruh bahasa Arabnya. Walaupun saya belum bisa membuktikannya. Tapi ini jelas adalah konsep penciptaan. Nah, apakah orang benua masih percaya akan ini? Saya kira ya. Saya kira ya, sebagian. Sebagian masih menganggap bahwa kita ini dijadikan oleh seorang pencipta yang namanya letala. Tapi ini kan tidak dari agama besar, tidak dari Islam, tidak dari Katolik, tidak dari Protestan, tidak dari Hindu, tidak dari Buddha. Menurut konsepnya ini mitologi asli orang benua. Walaupun saya dilihat dari nama itu saya yakin ada pengaruhnya dari Arab ya. Jadi ada ya kalau di Protestan mungkin saya tidak tahu kalau Islam ya, tapi kalau Protestan ini ada kelompok yang keras ya terhadap kepercayaan tradisional. Jadi semua yang tradisional itu dianggap apa istilahnya kafir gitu ya, harus ditinggalkan. Mungkin tidak semua Protestan, tapi saya tahu ada beberapa kelompok yang cukup keras sehingga beberapa suku yang misi Protestan dulu masuk di situ ditinggalkan habis semua religi kepercayaan tradisionalnya. Dan ini terjadi pada orang Kenyah. Jadi orang Kenyah itu sudah tidak ada lagi religi tradisionalnya. Mereka punya agama tradisional namanya agama Bungan. Lengkapnya Bungan Malan Peselung Luan. Ini mirip-mirip ya. Jadi ini kepercayaan tradisional mereka itu sudah dihabiskan karena agama masuk. Jadi mereka tidak percaya lagi. Tapi
khususnya di kalangan Katolik, Katolik itu cukup liberal ya, cukup moderat terhadap budaya-budaya lokal, sehingga di kalangan Katolik itu masih ada praktisi, praktik-praktik ritual tradisional ini. Masih banyak. Artinya, mereka pun masih percaya bahwa roh-roh ini masih berpengaruh ya. Karena belian dan wara tadi itu ya, bicara orang mati itu, semuanya bergantung pada asal-usul ini dan cerita-cerita roh-roh ini. Itu. Jadi, ya mix ya, yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada yang masih percaya, ada yang menganggap kafir dan meninggalkan sama sekali. Cuma saya merasa ada yang sangat bertentangan dengan Protestan ya, karena Protestan menganggap bahwa tidak bisa mendoakan dan meminta doa kepada orang mati, kepada roh orang mati. Ini pada orang benua ini sangat kental. Jadi kita bisa membantu orang mati. Jadi kalau saudara-saudara kita mati, kita dalam tanda kutip merawatnya, menghantarnya ke lumut, menghantarnya ke Tenangkai Solai, ke surga. Dan kita juga bisa minta doa, minta tolong. Nah itu pada beberapa aliran Protestan itu tidak mungkin. Jadi pasti ini ditinggalkan 100% ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Saya kira begitu ya. Apakah jawaban saya cukup memuaskan? Cukup puas. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, ini ada 3 orang lagi, Pak. Mungkin kita lanjutkan ya. Oh ya, siap. Oke, mungkin silakan April. Saya izin bertanya, Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya April. Tadi kan Pak, ada yang di slide bahasa itu, saya ada yang kurang memahami, Pak. Tadi kan ada beda dialek Benuak sama Idat sama Jepang. Nah, itu cuma beda kosakata kayak bogai sama piolik atau sampai ke tata bahasa juga, Pak. Nah, kalau udah beda gitu, mereka masih ngerasa satu benuak nggak? Atau udah ngerasa kayak sub-suku yang beda-beda? Itu saja, Pak. Terima kasih. Bedanya itu hanya kosakata. Jadi tata bahasa saya kira tidak ada bedanya. Walaupun saya tidak pernah mempelajari tata bahasa benua ini, tidak pernah mempelajari saya. Tapi saya yakin dari percakapan sehari-hari dengan teman-teman, karena saya juga banyak teman itu dari kelompok dialek yang berbeda-beda itu banyak teman, dan kita berbicara itu tidak ada halangan. Itu hanya perbedaan kecil aja. Dan kalau kita berbahasa itu dalam bahasa lisan itu sama anunya. Secara tata bahasa, secara sepintas ya, walaupun saya tidak pernah mendalami tata bahasanya. Karena saya bukan orang bahasa, bukan orang linguis, dan ya hanya mempelajari sedikit saja. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, mungkin selanjutnya Nadia Nurkasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurkasih. Jadi saya mau bertanya, di era zaman sekarang, zaman yang semakin modern, apakah ada tantangan terbesar yang akan dihadapi generasi muda Dayak Benua dalam mempertahankan identitas budayanya agar budaya tersebut tidak hilang dimakan zaman? Ini pertanyaan yang sulit ya. Karena pertanyaan apakah ada upaya ya, saya tidak tahu upayanya. Tapi yang terjadi adalah yang saya tahu ya, budayanya ini sedang berubah dan ini tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Dari segi mata pencariannya sudah berubah. Dari
konteks materialnya sudah berubah. Nah, kalau kita mempelajari teori materialisme budaya, ya, yang melihat ada infrastruktur, struktur dan superstruktur, itu sudah jelas. Itu yang berubah itu sampai dengan pola pikir, ya, mindset kita berubah. Nah, karena hutan tidak ada lagi, kita tidak bisa berladang lagi. Di kampung saya tuh tidak ada orang berladang. Walaupun ada sedikit ya, masih bisa orang berladang, tapi setahu saya tidak ada orang bikin ladang. Mungkin ada 1-2 ya. Beberapa desa itu tidak ada orang berladang lagi. Mereka beralih ke sawit. Jadi perubahan ini belum lagi kita lihat ya kalau kita menganalisis teknologi digital yang sudah masuk di desa. Kita pakai pendekatan cultural materialism. Sama kita akan melihat itu perubahannya. Hanya sehingga menurut saya perubahan itu harus diterima, tapi yang menjadi concern sekarang bagaimana identitas orang Dayak, orang benua ini, generasi muda ini masih Dayak atau bukan? Dan identitas mereka ini pasti beda dengan yang dulu. Makanya saya menggunakan istilah rekonfigurasi karena unsur-unsurnya itu sudah berubah, unsur-unsur materialnya berubah, sistem sosialnya berubah dan sebagainya, sampai pola ideologisnya berubah, berdampak pada bagaimana orang mengidentifikasikan dirinya. Makanya saya menggunakan istilah hybrid identity, ya, gabungan dari macam-macam unsur lama dan baru. Yang lama pun berubah. Jadi saya tidak menemukan sebenarnya siapa orang benua sekarang. Istilah saya cuman hybrid identity-nya orang benua. Dan saya menyiapkan buku ya, saya coba tunjukkan ya. Mudah-mudahan bisa ditunjukkan. Book writing. Apa yang terlihat di situ? Belum terlihat. Belum terlihat? Belum. Oh. You are sharing, itu katanya you are sharing. Tapi kok belum terlihat? Saya cuma mau menunjukkan bahwa saya sedang menulis sebuah buku dengan judul Menjadi Yang Lain. Jadi ini judul besarnya Menjadi Yang Lain. Judul kecilnya, subjudulnya Rekonfigurasi Kebudayaan Dayak Kontemporer. Mudah-mudahan bukunya jadi. Tapi saya sudah mulai mempromosikan bukunya. Sudah saya tulis sekitar 400-500 halaman. Dan di situ saya berargumentasi bahwa Dayak itu bukan Dayak yang dulu lagi. Jadi harus menemukan identitas yang baru. Nah, ciri-ciri identitas yang baru itulah yang perlu dirumuskan lagi. Bukan lagi Dayak peladang, bukan lagi Dayak yang tergantung pada hutan, tapi Dayak yang tergantung pada teknologi, Dayak yang bercampur dengan masyarakat yang lain, hidup bersama-sama dengan orang dari suku bangsa dan agama yang lain, dan sebagainya. Itu yang kita lihat sekarang. Dayak yang sekarang hidupnya tergantung pada upah, yang kalau kita kembali ke teori Marx, Dayak yang menjadi proletar baru, gitu ya. Itu semuanya baru-baru sekarang ini. Gitu ya.
Mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, menarik Pak ya, karena perubahan yang sudah begitu masif terjadi. Ya, dan itu semua suku di Kalimantan. Setahu saya. Ya, mungkin ini terakhir ada dari Gendis. Silakan Gendis. Saya Gende. Uh, di slide tentang manfaat hutan tadi ada pertukaran sosial. Pertukaran sosial tuh contohnya kayak barter kah? Itu konsepnya begini. Jadi orang bisa saling memberi berdasarkan hasil yang mereka dapat dari hutan agroforest itu, dari Lembod atau dari Simpung itu. Ya, jadi kadang-kadang begini ya. Kalau di kampung saya ada simpung kecil, tapi pemilik pohonnya berbeda. Ada tuh. Saya tahu itu karena diceritakan, oh ini pohon ini punya si Anu, pohon ini punya si Anu. Nah, kalau pohon durian ini berbuah, dia bisa memberi kepada warga yang lain. Pemilik pohon rambutan berbuah, dia bisa memberi, berbagi dengan warga yang lain. Jadi konsepnya sesederhana itu. Gitu ya. Berarti konsep kepemilikannya itu lebih ke kepemilikan apa yang tumbuh di atas tanah Pak ya, bukan atas tanahnya. Ada yang kolektif. Kepada Jadi satu lembo, satu simpung itu dimiliki oleh komunitas. Ada yang dimiliki oleh keluarga tertentu. Ada juga yang saya tidak tahu asal usulnya. Saya cuma dikasih tahu oh, ini pohon ini punya siapa gitu dari keluarga mana gitu. Ada juga yang begitu. Ya, ya. Gendis gimana Gendis kira-kira? Jadi maksudnya kayak barter gitu. Bukan barter. Saling memberi. Sharing. Kalau barter itu konotasinya dagang ya. Dagang tapi tidak pakai uang, membelinya itu tidak pakai uang tapi pakai barang. Kalau ini berbagi ya, apa istilah lainnya kira-kira yang cocok ya? Sharing itu mungkin ya Pak ya. Sharing ya, bisa sharing ya. Jadi semua orang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Ya. Ya resiprositas sebenarnya. Itu sangat kuat dulu. Kalau sekarang mungkin ya kata orang Jawa di PDW. Konsep resiprositas kalau di antropologi. Iya betul. Ya. Bisa juga kalau teori kita kan belajar kemarin terkait teori pertukaran sosial dari Marcel Mauss, itu juga bisa masuk ke situ. Ya betul. Ya. Gimana Gendis? Iya, udah jelas. Baik, terima kasih. Mungkin ini Pak dari saya sendiri ya. Ini yang menurut saya ada yang cukup menarik dari pembahasan yang Bapak bilang tadi terkait dengan adanya fenomena ketika orang Dayak masuk Islam, dia biasanya akan mengaburkan atau menghilangkan kedayakannya dan memunculkan identitas yang dominan Islam. Itu kayaknya banyak terjadi di mana-mana gitu, termasuk di Kalimantan Selatan sendiri ketika orang-orang Meratus masuk Islam, biasanya mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai orang Banjar. Ataupun ketika saya juga pernah ke Orang Tidung Pak di Kalimantan Utara. Waktu itu orang-orang Dayak Bulusu yang tinggal di perbukitan, orang Tidungan tinggal di pinggiran sungai. Itu ketika orang Dayak Bulusu masuk Islam, mereka juga menghilangkan kebulusuhannya dan mengidentifikasi diri sebagai orang Tidung. Begitu juga dengan tadi ya. Ketika orang benua masuk Islam, dia cenderung mengafiliasikan dirinya ke identitas baru, ke orang-orang Kuta yang mungkin secara ini memang Islam gitu. Itu yang menarik sebenarnya dari saya, Pak. Ya, jadi komentar ya, saya komentar ya.
Jadi saya kira ini fenomena umum di kalangan orang Dayak ya. Ketika dia menjadi Muslim, dia tuh merasa bukan Dayak lagi. Jadi self identification-nya itu dia bukan Dayak lagi. Walaupun mungkin secara bahasa dia Dayak, secara kultur pola pikir mungkin dia masih Dayak. Dan itu menurut saya masih masih sangat kuat sampai dengan awal sebelum 2000-an ya. Ketika image orang Dayak itu masih dianggap sebagai kolot, mungkin juga itu ya. Jadi begitu dia jadi Muslim, dia merasa saya tidak kolot lagi gitu. Kolot, kemudian bodoh, terpencil, jorok. Ada teman cerita bikin acara NGO di lapangan, terus diminta list nih. Kita nih orang Dayak, kebetulan ini orang benua aja. Kita nih orang Dayak ini apa? Kita nih seperti apa? Jadi ada yang bilang kita ini orang bodoh, kita orang ya yang jelek-jelek, mereka menyebut diri mereka sendiri. Itu terjadi sekitar mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, tapi saya lihat fenomena sekarang setelah reformasi itu nama Dayak itu mencuat ya. Mulai dari seninya, musiknya, kemudian seni seni tarinya, seni ukirnya, kemudian ada mulai banyak kelompok-kelompok ormas. Ormas Dayak itu banyak sekali. Di Kalimantan Timur itu banyak. Mungkin di tempat lain lebih banyak lagi. Itu mereka coba ya, walaupun mungkin saya tidak tahu motivasinya, tapi itu ikut membantu mengangkat nama Dayak itu ke permukaan sehingga memunculkan atau menambah rasa percaya diri. Jadi sekarang banyak sekali orang benua ya, kalau kita bicara benua, juga suku-suku yang lain, dia Islam, tapi Dayak gitu. Dengan bangga mengatakan Dayak. Seperti contoh wali kota Samarinda ya Pak Sari Jaang, dia Islam, tapi Dayak gitu. Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur sebelumnya, sekarang sudah diganti. Jadi ada banyak itu ya. Saya kenal banyak orang, teman-teman Dayak Muslim yang bangga mengatakan diri mereka Dayak. Tapi ada fenomena yang saya lihat juga seperti benar ya, seperti di Tidung itu terbelah, ada yang mengaku Dayak, ada enggak. Di Pasir terbelah, ada yang ngaku Dayak, ada yang enggak. Orang Pasir ini yang di pedalaman, di desa-desa, mengatakan mereka Dayak. Tetapi yang di urban, terutama yang terkait dengan kerajaan, mereka tidak mau disebut Dayak. Itu fenomena yang saya lihat yang masih berlaku sekarang ini, yang masih bisa kita amati. Gitu Pak Ferdi. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Informasi terbaru, insight baru untuk saya. Baik Pak, karena mengingat waktu, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Sebelum kita tutup, mungkin kita ambil dokumentasi foto bersama, teman-teman bisa on cam semua, bagi yang bisa. Ayo on cam. Masih ada yang mau on cam, silahkan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Nanang atas waktu dan
ilmu barunya bagi kami gitu. Mungkin nanti semoga saja kita bisa ketemu langsung Pak, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berkolaborasi lagi. Eh, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diinformasikan lagi, kita akan membahas terkait suku bangsa atau etnis yang mana lagi di Kalimantan. Mungkin saya tutup saja perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih banyak pada teman-teman. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya Pak. Terima kasih Bapak.